Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nuraila dengan NIM akhir 428 dari kelas psikologi 3H ingin memaparkan mengenai laporan pertanggungjawaban dari kegiatan observasi yang bertema impulsif buying. Nah, yang pertama ini adalah metode asesmen. Poin pertama definisi. Definisi dari impulsive buying. Impulsive buying merupakan pembelian yang tidak direncanakan atau yang dilakukan secara spontan. Yang kedua adalah poin aspek. Aspeknya yaitu afektif dan kognitif. Nah, untuk kognitif ini indikatornya ada yang pertama kekurangan atau tidak adanya perencanaan, yang kedua kekurangan atau tidak adanya pertimbangan dalam perbuatan atau pembelian. Nah, untuk target perilakunya, yang pertama itu subjek membeli barang secara spontan. Yang kedua, subjek langsung membeli barang yang direkomendasikan tanpa adanya pertimbangan. Yang ketiga, subjek langsung membeli barang yang menurutnya bagus tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, untuk aspek yang afektif, ini indikatornya yang pertama itu kesenangan atau ketertarikan untuk membeli, yang kedua adanya dorongan untuk membeli, yang ketiga sulit untuk meninggalkan barang yang akan dibeli, yang keempat penyesalan setelah membeli suatu barang. Nah, untuk target perilakunya yang pertama, subjek selalu merasa antusias dan senang ketika membeli atau melihat suatu barang yang menarik. Yang kedua, subjek selalu merasa harus memiliki barang yang sudah diinginkan sejak lama. Yang ketiga, subjek membeli barang karena adanya diskon. Yang keempat, subjek melihat terus-menerus barang yang menurutnya menarik. Yang kelima, subjek terlihat kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, subjek terlihat sedih ketika barang yang sudah dibeli tidak semestinya digunakan. Nah, poin selanjutnya yaitu jenis observasi. Pada penelitian ini atau observasi ini menggunakan jenis eksperimental dan teknik pencatatan datanya yaitu menggunakan anecdotal record atau yaitu dan behavioral checklist. Nah, untuk alat yang digunakan, kita menggunakan alat tulis berupa pensil kertas dan lembar kertas observasi berupa untuk mencatat anekdotal dan behavioral checklist. Untuk yang ketiga ini ada alat perekam atau HP yang digunakan untuk mendokumentasi pada waktu observasi. Nah, yang keempat ini kita menggunakan informan konsen untuk subjek. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu setting observasi pada tahap persiapan ini. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian observasi. Yang kedua, menyiapkan lembar behavioral checklist. Yang ketiga, menentukan subjek, waktu, dan tempat observasi. Yang keempat, menyiapkan alat tulis, lembar observasi, dan alat yang untuk merekam. Yang kelima, mengajukan persetujuan kepada subjek menggunakan informan konsen. Nah, untuk tahap selanjutnya itu pelaksanaan, di mana observer memberikan stimulus kepada subjek. Yang kedua, observer mencatat segala bentuk perilaku. Yang ketiga, observer memberikan centang pada lembar behavioral checklist. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu analisis data. Nah, untuk tahap ini menggunakan teknik anecdotal description atau anecdotal record untuk menganalisis data. Nah, untuk subjek observasi ini kriterianya yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 20 sampai 30 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil asesmen dan pembahasan. Nah, untuk yang pertama ini gambaran umum dari subjek. Subjek ini berusia 20 tahun yang memiliki tinggi badan sekitar 155 cm dan berat badan sekitar 45 kg. Nah, pada hari pertama subjek ini memakai kemeja berwarna coklat dengan masker hitam, celana hitam dan kerudung hitam dengan menggunakan masker putih dan kacamata putih. Nah, pada hari kedua, subjek menggunakan kemeja kotak warna putih pink dipadupadankan dengan celana hitam dan kerudung pink yang menggunakan kacamata dan masker juga berwarna pink. Nah, untuk poin kedua yaitu deskripsi hasil observasi. Nah, untuk bagian ini, untuk target perilaku yang pertama, subjek membeli barang secara spontan. Nah, pada hari pertama ini, awalnya subjek tidak ingin membeli atau hanya untuk melihat-lihat barang. Nah, pada hari pertama ini, subjek membeli produk handuk yang dimana sudah lama diinginkan oleh subjek. Nah, untuk hari kedua ini, subjek membeli produk minuman karena terdapat diskon sehingga subjek membelinya. Nah, pada bagian interpretasi ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data tersebut atau perilaku tersebut pada hari pertama dan kedua subjek konsisten pada perilaku tersebut sehingga perilaku subjek ini memenuhi target perilaku pada poin pertama. Nah, untuk poin kedua, subjek langsung membeli barang yang direkomendasikan tanpa adanya pertimbangan. Nah, pada hari pertama ini subjek membeli membeli barang atau makanan dari rekomendasi teman. Nah, pada hari selanjutnya subjek juga membeli produk minuman atas rekomendasi teman. Nah, interpretasi ini pada hari pertama kedua konsisten karena perilaku yang subjek tunjukkan ini tuh
tetap sama pada hari pertama dan kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku subjek ini memenuhi target perilaku poin kedua. Nah, untuk poin ketiga, subjek langsung membeli barang yang menurutnya bagus tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada hari pertama, subjek ini tuh memperhatikan produk handuk yang menurutnya memiliki kualitas yang bagus dan akhirnya subjek membeli produk tersebut. Dan untuk hari selanjutnya, subjek juga melihat produk minuman yang menurut subjek itu memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi untuk interpretasi ini konsisten pada hari pertama dan kedua jika dilihat dari perilaku subjek, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku subjek ini memenuhi kriteria atau memenuhi target perilaku poin ketiga. Nah, untuk poin keempat, subjek selalu merasa antusias dan senang ketika melihat suatu barang yang menarik. Nah, pada hari pertama, subjek melihat produk kimono handuk, di mana menurut subjek ini produk ini tuh menarik karena bentuknya handuk ini tuh seperti bentuk baju. Nah, untuk hari kedua ini, hari selanjutnya atau observasi selanjutnya, subjek juga melihat suatu produk di mana dia tuh berbentuk es krim yang dengan warna yang pink, yaitu warna lucu, unik untuk perempuan. Nah, akhirnya subjek ini tuh tertarik, akhirnya mendekat, membukalah produk tersebut karena ada testernya, akhirnya produk itu adalah Stabilo. Nah, interpretasi pada bagian ini tuh pada hari pertama kedua konsisten, karena perilaku subjek ini merasa antusias dan senang ketika melihat barang yang tertarik atau menarik, lucu gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku subjek ini memenuhi target perilaku pada poin keempat. Nah, untuk poin kelima ini, subjek selalu merasa harus memiliki barang yang sudah lama ingin dibelinya. Nah, pada data yang relevan ini, pada pertama, subjek itu tidak memiliki keinginan untuk membeli suatu barang. Nah, tapi pada waktu kita lewat lorong, kita menemukan suatu handuk yang dimana handuk tersebut itu merupakan produk yang ingin subjek beli sejak lama. Akhirnya subjek membeli produk tersebut. Nah, untuk hari yang selanjutnya, subjek juga membeli minuman di mana minuman tersebut merupakan minuman yang sudah sangat lama subjek ingin beli, namun baru dibeli pada waktu observasi hari kedua kemarin. Nah, interpretasi bagian ini pada hari pertama kedua, subjek memberikan perilaku yang sama. Dapat disimpulkan bahwa perilaku ini konsisten. Akhirnya perilaku ini memenuhi bagian target perilaku poin ke-5. Nah, selanjutnya pada poin ke-6, subjek membeli karena adanya diskon. Nah, pada hari pertama, subjek membeli handuk tersebut salah satu faktornya karena diskon. Nah, pada hari kedua, subjek juga membeli produk minuman tersebut karena adanya faktor dari segi diskon. Nah, interpretasi pada bagian ini pada hari pertama kedua perilaku subjek ini konsisten. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa perilaku yang diperlihatkan subjek ini memenuhi kriteria atau memenuhi target perilaku pada poin ke-6. Nah, selanjutnya poin ke-7. Subjek melihat terus-menerus barang yang menurutnya menarik. Nah, pada sudah seperti yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, pada hari pertama subjek ini tuh melihat produk kimono handuk dengan memegang produk tersebut untuk memastikan kualitas dari bahan yang digunakan pada produk tersebut. Nah, pada hari kedua, subjek ini juga melihat produk yang berbentuk es krim tadi dari segi kemasan yang lucu. Jadi, subjek itu melihat produk-produk yang subjek temui itu karena dari segi kemasannya yang menarik. Nah, untuk interpretasi ini, subjek juga memperlihatkan perilaku yang sama dari hari pertama dan kedua, yaitu bisa disebutkan bahwa konsisten. Jadi, perilaku yang subjek perlihatkan ini juga memenuhi target perilaku pada poin ke-7. Nah, poin ke-8 ini, subjek terlihat kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada data yang relevan ini, bahwa subjek memperlihatkan ekspresi yang berbeda atau kebalikannya dari target perilaku, bahwa subjek ini memperlihatkan ekspresi yang senang, puas karena barang yang dibeli ini sesuai dengan kebutuhan. Dan interpretasi ini dapat berdasarkan data yang subjek berikan atau perilaku yang subjek perlihatkan ini dapat dibedakan bahwa subjek tidak memenuhi target perilaku tersebut karena subjek merasa senang karena barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi tidak memenuhi target perilaku nomor 8. Nah, nomor 9, subjek terlihat sedih karena barang yang dibeli tidak digunakan semestinya. Nah, pada data yang relevan ini, subjek memperlihatkan ekspresi yang senang karena barang yang sudah dibeli dapat digunakan di lain hari. Jadi, untuk interpretasinya, berdasarkan data atau perilaku tersebut dapat dibedakan bahwa subjek tidak memenuhi target perilaku pada nomor 9 karena subjek merasa senang ketika barang yang dibelinya itu berguna di lain hari.
Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan atau pembahasan. Nah, berdasarkan data yang sudah saya jelaskan tadi, disimpulkan bahwa observi atau subjek memiliki kemampuan dalam kegiatan pembelian secara spontan atau impulsif buying. Nah, dari hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan pada hari pertama dan kedua, subjek memenuhi beberapa target perilaku, yaitu ada target perilaku dari dua aspek, yaitu afektif dan kognitif. Nah, pada seperti target membeli barang yang dilakukan secara spontan, hal ini juga dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu dari segi kemasan, segi penataan atau display di rak, segi diskon dari ada juga dari rekomendasi teman, ada juga yang barangnya yang menarik dan lain sebagainya. Namun subjek ini tidak memenuhi beberapa target perilaku yang menyatakan bahwa subjek merasa sedih atau kecewa setelah membeli barang karena tidak sesuai kebutuhan atau tidak digunakan di lain hari. Namun subjek malah memperlihatkan ekspresi senang dan puas karena telah membeli barang yang subjek beli pada saat itu, karena memang barang yang subjek beli itu merupakan barang yang sudah subjek inginkan, tetapi pada waktu itu tidak ada rencana untuk membeli. Akhirnya bisa dikatakan itu merupakan pembelian impulsif buying. Menurut saya sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.